Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 12 Juni 2023. Hari ini cerah, IHSG ditutup di plus 0,42%. Teman-teman bisa lihat di chart. Oh maaf, chart saya belum diupdate ya. Jadi chart saya memang agak delay. Sekarang ini masih kelihatan plus 0,26. Setelah closing, ya ini udah closing plus 0,42%. Dilihat IHSG ditutup di titik tertinggi hari ini. Jadi kalau teman-teman yang pakai candlestick, hari ini itu akan kelihatan full body candle ya. Ada sedikit lower shadow kayaknya, tapi bisa diabaikan. Lebih kelihatan full body-nya karena cukup besar full body dibandingkan dengan lower shadow-nya. Sehingga kita mengatakan ini indikasi IHSG naik cukup kuat. Teman-teman bisa melihat video yang kemarin, video yang hari Minggu itu sektor-sektor apa saja yang bagus selama IHSG sedang sideways, sehingga kalau IHSG naik, nah diharapkan mereka yang tadinya sideways itu sedang menunggu saat yang tepat, sehingga pada saat IHSG naik, mereka yang duluan naik dan mendorong IHSG naik juga, gitu maksudnya. Jadi kita udah memperhatikan sektor-sektor apa saja yang akan kita incar. Sementara itu IHSG menuju ke resisten terdekat yang teman-teman lihat ada di sekitar garis putus-putus warna kuning. Itu adalah trend line, uptrend line yang akan dites oleh IHSG. Apabila resisten garis kuning itu cukup kuat, resisten trend line itu cukup kuat, maka IHSG tidak akan mampu menembus dan IHSG akan kembali turun, ya kembali lagi ke area kotak hijau. Seperti itu kira-kira perjalanan IHSG dalam 1 sampai 3 hari ke depan gitu. Kita lihat pergerakannya di sekitar resisten kotak kuning. Maksud saya di resisten garis kuning trend line ya. Kawan-kawan yang baru saja ketemu channel Stock Technician yang kebetulan lewat di suggestion video ya. Jadi teman-teman sekarang ini ada di channel yang khusus membahas mengenai analisa teknikal, khususnya untuk trading saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi di channel ini kita akan membahas saham-saham di Bursa Efek Indonesia dilihat secara teknikal sehingga kita bisa trading dengan lebih baik, semoga hasilnya lebih optimal. Untuk itu, kawan-kawan jangan lupa subscribe. Silahkan dilihat-lihat videonya, ada mengenai indikator teknikal, ada juga cara-cara trading. Ada banyak di playlist yang sudah saya susun. Kawan-kawan juga boleh memberikan usulan untuk video berikutnya dengan cara menuliskan kode saham yang akan kita bahas di kolom komentar. Mungkin nggak akan saya balas ya. Ya mungkin nggak akan dibalas. Lebih banyak atau lebih sering tidak saya balas. Tapi itu kita baca dan selalu terbukti ya. Sejauh ini sih terbukti saham-saham yang ada di kolom komentar itu senantiasa saya bahas di video berikutnya. Pertama saya mau lihat saham BBKP. Teman-teman bisa melihat BBKP ini sedang downtrend ya. Dalam tren menengah sedang down, dalam tren yang pendek juga sedang down, bahkan dalam tren yang lebih panjang kita lihat juga sedang down. Jadi ini benar-benar sedang downtrend berat. Nah, teman-teman lihat ini ke sebelah kiri semuanya cukup tinggi ya harganya ya. Jadi ini benar-benar sedang down. Ini kelihatannya merepotkan kalau teman-teman trading di saham BBKP. Ini masih bisa turun lebih jauh. Kalau teman-teman lihat tadi itu harganya udah jauh di bawah, udah tembus area support kotak hijau. Sehingga kotak hijau ini sekarang bertindak sebagai resisten dan sekarang sedang dites oleh BBKP. Menurut saya ini kayaknya agak sulit untuk BBKP menembus area kotak hijau resisten ini ya, yang kotak hijau ini resistennya ini agak sulit ditembus karena kita lihat juga ini trennya belum berbalik arah meskipun indikatornya terutama CCI-nya ya, CCI itu udah langsung melonjak, langsung naik walaupun sedikit ya, langsung naik di atas minus 100. Itu salah satu pertanda bahwa ada kenaikan yang signifikan di saham BBKP. Tapi menurut saya sih ini hanya sementara. Kayaknya belum cukup alasan untuk mengatakan sedang terjadi reversal di BBKP.
Berikutnya kita lihat saham ESA. Nah, teman-teman lihat ini saham ESA supportnya ada di area kotak hijau nih. Ya, teman-teman bisa lihat sekitar 496 gitu ya. Dan resisten kotak kuning ini ada sekitar 615. Ya, beberapa hari sempat dites, sempat diuji, tapi kayaknya ESA belum cukup kuat untuk naik. Jadi kita tetap beranggapan, berprasangka bahwa tren turun yang terjadi di ESA itu masih terus terjadi. Masih ada kekuatan untuk menekan harga ESA untuk turun lebih jauh. Jadi teman-teman itu bisa melihat ya bahwa dalam perjalanan naik dalam tren pendek nih, volume kita cenderung mengecil. Artinya pergerakan naik itu berlawanan dengan arah tren yang sebenarnya sedang terjadi. Arah tren yang sedang eksis atau existing trend, sehingga teman-teman yang kemungkinan mengincar ESA itu sebaiknya ditangguhkan dulu, atau bahkan teman-teman yang kebetulan udah terlanjur nyangkut di ESA, ya kayaknya harus lebih panjang sabar lagi gitu ya. Jadi menunggu untuk ESA reversal itu kayaknya masih cukup waktu yang agak banyak, sehingga teman-teman harus bisa melihat, waduh ini panjang perjalanannya, napas mesti cukup kuat. Kalau bisa mau beli lagi, sebaiknya jangan beli sekarang. Tunggu aja kalau udah reversal, udah ada higher high, higher low, baru teman-teman memiliki alasan yang cukup kuat untuk entry. Kalau mau entry di sekarang kayaknya gimana ya, belum cukup alasan. Semuanya pertanda itu masih belum meyakinkan bahwa ESA sedang bergerak naik. Daripada kita averaging down sekarang, ya itu selain memenjarakan uang kita, tentu saja lebih baik cari saham yang sedang uptrend sehingga duitnya nggak terpenjara dan bisa bekerja di tempat lain untuk menghasilkan uang juga. Berikutnya saya punya saham BNII. Nah, BNII ini yang lebih mending, kelihatan sedang sideways, sedang bergerak sideways. Kalau kita lihat di sebelah kiri, maka kita lihat ada downtrend yang cukup panjang dari BNII. Sehingga sideways yang terjadi ini kita harapkan merupakan suatu peralihan dari downtrend akan berganti menjadi uptrend. Itu yang kita sebut dengan masa transisi. Nah, masa transisi di saat-saat sideways seperti ini, kita bisa perhatikan volume transaksinya biasanya kecil-kecil ya, imut, semuanya rata-rata gitu. Itu biasanya itu terjadinya agak lama, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Semakin panjang fase sideways-nya, kemungkinan besar naiknya itu atau target pergerakan naik itu makin tinggi. Karena banyak yang ngumpulin dari bawah. Sehingga mereka kayaknya membuang atau menabung banyak waktu dan semua waktu itu harus dibayar dengan satu kenaikan kelak. Nah, teman-teman bisa melihat di BNII, perhatikan pada saat BNI menembus area resisten kotak merah di sekitar 248 sampai 260 lah ya, itu di situ areanya. Pada saat breakout, teman-teman mestinya udah bisa waspada, bisa mempersiapkan diri kalau terjadi breakout di area kotak merah. Kita bisa ikutan beli, buy on breakout, atau teman-teman bisa menunggu sampai terjadi support test di BNI baru ikutan masuk, sehingga diharapkan setelah sukses menguji support dan supportnya kuat, harga segera mantul naik. Berikutnya saya punya Bumi. Bumi dalam tren menengah kita lihat masih turun dalam tren yang sangat pendek. Kita katakan Bumi sedang naik. Ya, hari ini meskipun kayaknya merah ya, tetap aja kita baca sebagai suatu pergerakan kalau kita lihat turun dengan volume kecil ya kemungkinan ini masih kita katakan berlawanan dengan arah tren yang sebenarnya. Bahkan dalam tren menengah ini, teman-teman lihat tren menengah ini harga bergerak turun,
volume transaksi cenderung mengecil ya. Jadi kita katakan sebenarnya trennya ini sedang naik. Jadi patut kita curigai. Ya, patut kita mencurigai atau kita berprasangka baik pada bumi bahwa ini bumi sedang downtrend, tapi itu melawan tren yang sebenarnya. Bahwa tren sebenarnya adalah kebalikannya, berarti kebalikan dari downtrend adalah uptrend. Nah, ini yang kita perlu jaga pada saat bumi breakout resisten, terutama resisten yang kotak merah ini di sekitar 136 atau 140, biar gampang ingatnya. Pada saat bumi naik di atas 140, itu adalah saat yang bagus untuk ikutan entry. Jadi resikonya tidak jauh. Misalnya teman-teman beli di 140, kemudian cut loss-nya anggaplah di sekitar 130 gitu ya. Ya itu saya kira masih masuk dalam range ya, tidak terlalu gede-gede amat. Tapi kalau memang dilihat dari nilai sahamnya yang cuma 140 ya 10 poin itu bisa 10% ya, hampir 10%. Jadi ya saya kira untuk saham-saham dengan nominal kecil ya 130 di bawah 200 rupiah, saya kira 10 poin itu masih tergolong konservatif lah, karena mengingat pergerakannya yang bisa sangat fluktuatif, naik turun. Jadi kalau teman-teman pasang stop loss terlalu dekat, saya rasa akan terlalu cepat tersentuh. Bahkan dalam pergerakan yang intraday aja bisa tersentuh beberapa kali sehari dalam saham-saham di bawah 200 rupiah. Makanya kalau main di saham yang di bawah 200 rupiah, biasanya kita punya stop loss itu dikasih spare yang agak jauh. Ya supaya nggak gampang tersentuh gitu, supaya nggak gampang auto sell. Karena kalau kita udah pasang stop loss, tiba-tiba harga cuman digoreng dikit, udah kena kita punya harga stop loss, ya otomatis ordernya terkirim dan itu bisa laku ya bisa laku, hilang barang kita semuanya. Padahal harganya cuma digocek dikit, kemudian sore hari dia udah rebound, ditutup lagi menghijau. Makanya itu juga harus dipertimbangkan pada saat kita mau mengatur stop loss, apalagi yang otomatis ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Oke kawan-kawan, untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi besok. Semoga IHSG tetap makin hijau, makin kuat supaya kita lebih gampang cari cuannya. Salam cuan untuk kita semua.